Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk ibadah kita saat ini kita mulai. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini dengan memuji Tuhan Kidung Jumat 427 kusuka menuturkan. Di pagi hari yang indah ini Bapa, kami mengucap syukur karena pertolongan berkat kasih sayang Tuhan. Dan kami mau mengawali aktivitas kami dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa dan menyerahkan segalanya kembali kepada-Mu ya Bapa. Berkati kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasalnya yang ke-17. Di Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan dari kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, ke-10 orang kusta. Firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita merenungkan firman Tuhan tentang ke-10 orang kusta ini. Dan kita beri tema ucapan syukur karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, sering sekali ketika seseorang atau bahkan terkadang kita juga mendapatkan pertolongan Tuhan, kita lupa untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus memberikan pengajaran yang sangat indah dari bagian ini ketika dia melakukan suatu mujizat yang sangat luar biasa. 10 orang yang sakit kusta mendapatkan kesembuhan, mujizat yang sangat luar biasa, karena ternyata yang sakit kusta ini tidak perlu diobati dengan memakai alat tertentu atau mengkonsumsi obat atau dengan materi tertentu,
Yesus hanya mengatakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lalu mereka pergi dan di tengah jalan mereka sembuh. Saudara-saudara, penyakit kusta bagi orang Israel pada waktu itu adalah penyakit yang sangat-sangat ditakuti dan juga sangat menjijikkan. Sehingga orang yang sakit kusta dilarang untuk keluar rumah. Apalagi dekat dengan orang lain. Itu sangat dilarang. Sehingga kalau kita melihat pada teks ini bahwa mereka keluar dan mereka mencari Yesus atau mereka melihat Yesus, itu merupakan suatu keberanian yang sangat luar biasa. Dan juga yang disertai dengan iman. Dalam hal ini 10 orang itu memiliki iman yang sangat luar biasa. Mereka ingin mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Meski mereka tahu bahwa penyakit yang mereka derita adalah penyakit yang memalukan, menjijikkan, dan mereka tidak diperbolehkan keluar rumah sembarangan, mereka tidak diperbolehkan bertemu dengan orang lain secara bebas, tetapi mereka memberanikan diri untuk keluar dari rumah mereka, lalu mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka melihat Yesus dari jauh, mereka tidak bisa berdekat karena mereka di dalam aturan bangsa Yahudi pada waktu itu mereka dilarang untuk dekat dengan orang yang tahir atau orang yang sehat, orang yang tidak penyakit kusta. Orang kusta hanya bisa dekat dengan orang kusta juga. Lalu dari jauh mereka berteriak, "Guru!" Lalu Yesus melihat mereka dan dikatakan, "Kasihanilah kami." Saudara terkasih nama Tuhan, Yesus hanya berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa harus kepada imam-imam? Karena pada waktu tugas imam salah satunya adalah untuk membuktikan siapa yang tahir, siapa yang tidak tahir, siapa yang sakit kusta atau siapa yang tidak sakit kusta. Siapa yang sudah sembuh dari kustanya, maka otoritas itu dimiliki oleh seorang imam pada waktu itu. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, 10 orang ini dengan iman berkata memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan ketika mereka mendapatkan suatu maklumat, suatu pernyataan yang tegas dari Tuhan, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada para imam," atau kepada imam-imam, mereka pun pergi. Mereka berjalan mencari imam untuk segera menunjukkan diri mereka. Itu juga adalah sebuah langkah iman yang patut dipuji. Meski Yesus tidak berkata kepada mereka, "Marilah, saya akan menjamah engkau supaya engkau sembuh." Yesus tidak berkata kepada mereka, "Marilah, maka saya akan mengolesi badanmu dengan minyak, maka engkau sembuh." Tidak. Yesus hanya berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada para imam," atau kepada imam-imam. Mereka pergi. Mengapa mereka pergi? Karena mereka punya iman bahwa mereka sembuh. Untuk membuktikan kepada imam bahwa mereka telah sembuh, mereka pun mau pergi. Dalam hal itu iman mereka adalah iman yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita semua orang yang percaya diharapkan menjadi orang yang memiliki keberanian dan juga tekad yang kuat menjalani hari hidup dengan penuh iman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan dengan suatu bukti nyata, suatu bukti yang konkret, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Berani mengambil suatu tindakan iman. Itu yang sering sekali kita temukan di dalam Alkitab kita. Hanya mereka yang berani mengambil suatu tindakan iman yang akan mendapatkan mujizat Tuhan. Kepada 10 orang itu, Tuhan katakan, "Pergilah," lalu mereka mengambil suatu tindakan untuk mereka pergi, melakukan apa yang Tuhan katakan, lalu mereka sembuh. Kepada bangsa Israel yang hendak menyeberangi Laut Teberau, Tuhan katakan kepada Musa untuk meletakkan tongkatnya, lalu diletakkan tongkatnya, lalu mereka berjalan, lalu mereka dengan langkah iman itu, mereka tidak khawatir bahwa mereka akan ditutup oleh gelombang laut. Mereka berani saja dengan langkah iman mereka selamat. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di pintu gerbang indah, Petrus dan juga para rasul yang lain yang bersama dengan dia, ketika dia berkata kepada orang yang lumpuh yang ada di sana, bahwa emas dan perak kami tidak punya, tetapi kami punya dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangkitlah dan sembuh. Dan dia pun melakukannya dan sembuh. Dibutuhkan satu langkah iman untuk dilakukan, dan 10 orang ini berhasil melakukannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melangkah dengan iman? Saya berharap hari ini
kita akan melangkah dengan iman dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Miliki iman dan lakukan. Percaya kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bangsa Israel tidak akan pernah sampai kepada tanah Kanaan kalau mereka tidak melangkah dengan iman mereka. Segala bentuk pembangunan atau pekerjaan atau aktivitas jika tidak dimulai, jika tidak komitmen untuk memulainya, tidak akan pernah berhasil. Hari ini berkomitmenlah untuk memulai melangkah dengan iman kepada Tuhan. Kemudian saudara terkasih nama Tuhan, di tengah perjalanan 10 orang itu menuju imam, lalu mereka melihat bahwa mereka telah sembuh. Lalu ada 9 orang yang gagal untuk membuat langkah selanjutnya dari iman. Ada 1 orang yang berhasil untuk melakukan langkah selanjutnya dari iman adalah untuk bersyukur, untuk memuliakan Allah. Seorang beriman, maka selanjutnya tujuan hidupnya adalah untuk mempermuliakan Allah. Iman yang tidak mempermuliakan Allah itu sama saja dengan iman yang tidak sempurna. Dia memiliki iman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, tapi tidak punya keinginan untuk memuliakan Tuhan. Tidak punya keinginan untuk mengagungkan nama Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, itu bukanlah iman yang sempurna. Ada 9 orang yang sudah melihat dirinya takhir. Mereka tidak pergi lagi kembali untuk bersyukur, untuk memuliakan Tuhan. Mereka telah mengetahui bahwa mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang besar. Mereka telah mengetahui bahwa mereka mendapatkan mujizat Tuhan yang besar. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Mereka anggap saja itu sesuatu yang biasa. Lupa. Mungkin sudah terlalu enak dengan mendapatkan pertolongan itu. Mungkin terlalu bahagia dengan sukacita itu. Tetapi gak bahagia yang semu karena tidak memuliakan Tuhan. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, satu di antara mereka, dan ternyata Alkitab berkata dia adalah orang Samaria, yang biasanya tidak diperhitungkan bagi orang Yahudi, yang biasanya dianggap pembelot, yang dianggap biasanya pengkhianat. Bahkan orang Samaria sering sekali dikategorikan seperti bukan manusia. Tetapi ternyata orang yang seperti ini justru kembali mencari Tuhan dan berterima kasih kepadanya, memuliakan Tuhan. Saudara terkasih nama Tuhan, ternyata seorang yang mempermuliakan Tuhan, hidup mengagungkan Tuhan, bukan terletak karena sukunya, bukan juga terletak karena tingkatan sosialnya, tetapi terletak bagaimana cintanya kepada Tuhan, bagaimana dia memandang iman itu dan untuk melakukannya dalam hidupnya kepada Tuhan. Dia kembali dan memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu nilai yang lebih besar daripada kesembuhan dari sakit kusta diberikan kepadanya. Bagi 9 orang yang lain, mereka mendapatkan kesembuhan dari sakit kusta. Tapi bagi 1 orang ini, selain mendapatkan kesembuhan dari sakit kusta, dia juga mendapatkan solusi akan dosanya, bahwa dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dosamu telah diampuni. Imanmu menyelamatkan engkau. Itu adalah kata-kata yang setara. Itu memiliki tujuan yang sama. Ketika dikatakan imanmu menyelamatkan engkau, tujuannya sangat jelas bahwa dia telah diampunkan dan bahwa dia memiliki sorga yang mulia diberikan kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jadi 10 orang beriman untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi hanya 1 orang pada akhirnya yang mendapatkan surga. 10 orang sama-sama sembuh, tetapi 1 orang yang mendapatkan kesembuhan dan juga surga yang mulia, yaitu keselamatan yang datang dari Tuhan. Anda pilih yang mana? Anda hanya mau sembuh secara jasmania,
tetapi tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan keselamatan, atau mau pilih mendapatkan kesembuhan atau pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan secara jasmania, dan juga mendapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya percaya saudara memilih yang kedua, memilih mujizat Tuhan dan juga keselamatan yang datang daripadanya. Mari kita jalani aktivitas kita sepanjang hari ini dengan langkah iman dan juga langkah selanjutnya dari iman kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendapatkan keselamatan yang datang daripadanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan telah kami dengarkan ini, ya Allah, kami dapat menjadi berkat bagi kami semua, ya Allah. Dan kami dapat menjadi pelakunya dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami salah, ya Tuhan. Lalu biarlah Engkau menguduskan kami, kuatkan yang lemah, cukupkan yang berkekurangan. Lalu ya Allah kami, biarlah sepanjang hari ini kami boleh melihat mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat beraktivitas. Allah yang maha baik selalu menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.